Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kembali saya menyapa Anda semua, saudara-saudaraku di seluruh tanah air, termasuk mungkin di tempat lain di negeri yang berbeda. Ya, ini pada malam hari ini tanggal 31 Desember 2024. Beberapa jam ke depan kita akan memasuki tahun Masehi yang baru, tahun 2025. Tentunya dengan segala doa mantra kepada Anda semua, kepada kita semua, kita doakan, saya doakan semoga semua semesta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, pencerahan olehnya. Pada penghujung tahun ini, saya akan menyampaikan satu opini saya yang banyak atau beberapa rekan-rekan saya bertanya tentang fenomena ini, terutama rekan-rekan saya yang berasal dari luar Pulau Bali. Dan opini ini sedang ramai juga dibahas di internal kami di Bali ini. Apa itu? Pertanyaan dari saudara-saudara kita yang berasal dari luar Bali, yaitu bagaimana Bali ke depan. Ini pertanyaannya sangat sulit untuk dijawab. Sekali lagi saya ulangi pertanyaan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dari luar Bali. Bagaimana Bali ke depannya? Nah, ini bagaimana Bali ke depannya? Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit untuk saya jawab, ya. Sambil jalan, saya berupaya untuk santai, saudara-saudara, karena pertanyaannya agak sulit dan rumit. Ya, pertanyaannya sederhana, tetapi menjawabnya yang rumit. Bagaimana Bali ke depannya? Ya, itu 3 kali saya ulang. Jadi pada malam hari ini saya berharap bisa santai, ditemani oleh produk khas Bali, ya, endorse juga lah produk khas Bali. Apa itu? Minuman khas orang Bali, ya. Jadi sake Bali, ya. Padahal saya sebenarnya belum makan malam, ya. Habis mandi sembahyang, sedikit bukan meditasi, hening sambil melakukan menyampaikan japa mantra, ya. Jadi ini sake Bali, racikan saya sendiri, enak, ya, lembut, halus. Nah, saya sebentar tuangkan lagi satu sloki aja dulu. Nah, kembali lagi bagaimana Bali ke depan. Jadi pertanyaan ini harus kita seperti orang memakan buah pisang itu, dibuka kanan, dibuka depan, dibuka kiri, dibuka belakang, lalu kita cermati untuk menjawab pertanyaan bagaimana Bali ke depan. Nah, bagaimana Bali ke depan? Aspek pertama yang harus dicermati tentunya adalah aspek power atau kekuasaan. Nah, pertama itu. Jadi bagaimana aspek power atau kekuasaan? Artinya apa? Siapa sebenarnya yang berkuasa di Pulau Bali ini, di Provinsi Bali ini? Jadi kalau kita bertanya, menurut opini saya, kita tidak bisa menghindari
yang namanya power atau kekuasaan itu. Karena Bali ini adalah salah satu provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, maka aturan-aturan yang berlaku di Bali harus tunduk terhadap aturan-aturan pusat atau aturan-aturan negara, atau bahasanya itu undang-undang. Semua undang-undang yang diberlakukan mulai dari Undang-Undang Dasar 45 termasuk semua turunannya juga diberlakukan di Bali. Jadi kalau berbicara aspek power kekuasaan, Provinsi Bali harus tunduk terhadap regulasi atau normatif regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Nah, ini hal itu, aspek power kekuasaan itu, dia akan secara mutatis mutandis berlaku di Bali terhadap semua urusan yang kalau kita gunakan referensi urusan-urusan pemerintahan itu tidak kurang 90-an urusan, 95 urusan pemerintahan plus urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berlaku di Bali. Nah, aspek power kekuasaan ini tentunya menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah yang ada di Bali, termasuk desa adat yang ada di Bali. Nah, jadi aspek power kekuasaan ini sebenarnya yang menjadi poin penting bagaimana Bali ke depan. Apakah penguasa-penguasa di Jakarta itu ingin membawa Bali itu ke timur? Apakah penguasa-penguasa atau power yang berpusat di Jakarta itu akan membawa Bali ini ke barat, ke utara, atau ke selatan? Itu yang menjadi pertanyaan dulu sementara sebelum kita simpulkan. Nah, aspek yang kedua setelah power kekuasaan adalah institusi di tingkat lokal di Bali itu sendiri. Nah, kalau berbicara institusi lokal yang ada di Bali, berarti ini ada yang namanya Gubernur Bali, pemerintah Provinsi Bali. Nah, bagaimana pemerintah Provinsi Bali ini membuat kebijakan untuk sekian tahun ke depan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjangnya. Nah, kebetulan pada pemilu kada tanggal 27 November kemarin untuk Pilgub Bali itu dimenangkan oleh pasangan Pak Wayan Koster dengan Pak Nyoman Giripraste. Nah, Pak Wayan Koster pada periode sebelumnya sudah mengesahkan sebagai gubernur periode itu rencana pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Dan aspek ini, aspek institusi lokal ini yang salah satu produknya itu adalah dokumen perencanaan pembangunan 100 tahun Bali ke depan di bawah kepemimpinan Pak Koster, itu perlu diapresiasi secara positif. 100 tahun pembangunan Bali ke depan. Nah, berarti di dalam dokumen itu sudah dirancang apa yang akan dilakukan setiap tahun per tahun sampai 100 tahun ke depan. Nah, kalau kita melihat aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Wayan Koster 5 tahun sebelumnya, contohnya misalnya kebijakan berkaitan dengan sampah plastik, kemudian kebijakan penggunaan pakaian adat Bali,
Dan beberapa kebijakan-kebijakan yang secara pribadi saya tangkap itu upaya untuk mempertahankan eksistensi Bali itu sendiri. Tidak hanya tanah Balinya, tetapi juga budaya Balinya, termasuk mendorong legalitas produksi arak Bali. Ya. Jadi aksi-aksi yang dilakukan oleh Pak Wayan Koster 5 tahun sebelumnya, arahnya itu memang untuk menguatkan budaya Bali dan eksistensi keberlanjutan dari tanah Bali itu sendiri. Nah, jadi itu dari perspektif atau aspek institusi di tingkat lokal atau regional. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Pak Wayan Koster. Ya. Nah, jadi tadi aspek pertama adalah power, kekuasaan yang sebenarnya. Ternyata kekuasaan yang sebenarnya bukan ada pada institusi lokal atau pemerintah provinsi dimanapun, tetapi kekuasaan itu ada di pemerintah pusat. Karena kita negara kesatuan, sentralistik, meskipun ada narasi desentralisasi, tetapi fakta hingga hari ini desentralisasi itu semakin mengecil, ya, menyempit dia. Nah, jadi ada dua aspek tadi. Nah, aspek yang kedua tadi institusi lokal, pemerintah provinsi di Bali, arahnya memang untuk penguatan budaya Bali. Nah, lalu bagaimana aspek yang ketiga? Aspek yang ketiga ini di luar aspek power, aspek institusi di tingkat lokal pemerintah provinsi Bali. Kemudian aspek yang ketiga ini kita cermati stakeholder yang lain. Nah, stakeholder yang lain ini kalau kita gunakan referensi administrasi publik itu heksahelik namanya. Bukan lagi pentahelik, tetapi heksahelik. Ada dunia usaha, pengusaha, kemudian ada NGO, kemudian ada civil society, kemudian ada media massa, kemudian ada kelompok penekan, kemudian ada faktor eksternal lainnya. Nah, kalau kita lihat aspek yang ketiga ini dalam hubungan heksahelik itu, ya semuanya punya kepentingan. Tetapi kalau kita cermati, yang paling kuat di antara hubungan-hubungan heksahelik ini adalah sektor atau yang namanya sektor bisnis. Nah, ketika berbicara sektor bisnis ini, bagaimana hubungan sektor bisnis ini dengan power atau kekuasaan berkaitan dengan tanah Bali ini, berkaitan dengan keadaan Bali beberapa tahun terakhir ini. Nah, kalau kita cermati itu, tentunya ini akan sangat berkaitan dengan mazhab ekonomi yang ada di dunia. Apakah kapitalisme, apakah sosialisme, atau apakah jalan tengah atau mixed daripada kapitalis dengan sosialisme itu. Kalau kita cermati secara kasat mata di lapangan, kita tidak bisa menghindari yang namanya kapitalisme. Kalau Anda membaca misalnya atau sering ke Bali, misalnya datang mengunjungi Kute misalnya, mengunjungi Canggu, mengunjungi Seminyak, Legian, Nusa Dua, Jimbaran, Ubud, ya, Kintamani, tidak bisa dihindari yang namanya pendekatan kapitalisme. Dan bisa diduga pengembangan tourism atau pengembangan pariwisata itu secara faktual lebih kuat dilakukan oleh para pemodal-pemodal besar. Berarti itu kapitalisme. Nah, fenomena itu terjadi, kemudian ditangkap oleh orang-orang Bali, baik itu pengusaha-pengusaha Bali
maupun para pemikir-pemikir Bali, akademisi-akademisi yang ada di Bali, sehingga muncul kontra terhadap yang namanya kapitalisasi pariwisata itu. Apa itu? Ekoturism. Nah, apakah ekoturism ini mampu membendung yang namanya kapitalisasi pariwisata itu? Atau ekoturism atau ekowisata ini hanya berhenti pada tataran wacana dan gunting pita? Nah, ini perlu kita kaji, kita pelajari, melakukan riset mendalam ke objek-objek atau sentra-sentra wisata yang ada di Bali. Secara faktual mungkin Anda akan lihat bagaimana beach walk di Pantai Kuta. Kemudian beberapa bulan terakhir muncul mall besar itu di Sanur, saya lupa namanya itu. Kemudian bagaimana pub-pub di pinggir pantai, misalnya Escobar, terus Luna Beach Club, Atlas, kemudian banyak beach club di pinggir pantai di sepanjang Seminyak sampai Pantai Canggu sampai Pantai Nyanyi di wilayah Tabanan itu. Nah, itu menunjukkan dominasi kapitalisasi pariwisata dibandingkan dengan yang namanya ekowisata itu. Nah, ini menunjukkan jangan sampai, bahasa saya, jangan sampai yang namanya narasi ekowisata itu hanya terhenti pada tataran tulisan-tulisan media, tulisan di jurnal-jurnal dan sebatas gunting pita. Belum lagi kita cermati bagaimana tumbuh berkembangnya kafe-kafe di sekitaran Kintamani itu. Mulai dari Peppersail, Montana, kemudian yang terakhir itu Padi. Ya. Apakah itu ekowisata? Ya, Anda bisa mencermati, Anda bisa googling apa itu ekowisata, apa itu mass tourism, apa itu kapitalisasi pariwisata. Nah, sehingga wajar saja orang-orang di luar Bali itu bertanya, bagaimana Bali ke depan? Bagaimana Bali 10, 20, 30, 50 tahun ke depan? Wajar pertanyaan itu muncul. Nah, izin saya lanjutkan. Dan saudara-saudara kita yang dari luar Bali di Indonesia itu juga berpikir, kenapa mereka bertanya seperti itu? Karena hingga hari ini sisi negatif yang muncul atau timbul di Bali menjadi masalah sosial di Bali dan mengganggu wisata, mengganggu pariwisata. Itu beberapa persoalan. Satu, persoalan macet yang belum ada solusi hingga hari ini. Kemudian yang kedua, masalah sampah. Yang ketiga, masalah pasokan air bersih. Yang keempat, masalah keamanan, baik di tempat-tempat wisata maupun di tanah Bali itu secara umum. Kelima, masalah narkotika dan masalah sosial lainnya. Nah, ini sudah ditangkap tidak hanya oleh kita yang ada di Bali, tetapi saudara-saudara kita di Indonesia yang datang ke Bali sudah mengetahui, sudah merasakan 5 persoalan yang saya sampaikan itu. Sehingga wajar pertanyaan itu, bagaimana Bali ke depan? Bagaimana kondisi Bali ke depan? Bagaimana pembangunan di Bali ke depan? Nah, tadi ada 3 aspek. Kemudian kita belum menakar aspek internal di Bali sendiri. Tadi ada institusi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tentunya sampai ke level desa. Kita belum takar bagaimana manusia Bali itu sendiri. Nah, untuk memberikan cerminan kepada kita semua manusia Bali yang tinggal di Bali, salah satu referensi yang perlu kita baca untuk mengenali apa yang terjadi di tempat kita adalah buku ini.
saya sarankan kawan-kawan membaca buku ini. Jadi buku ini hasil penelitian dari Profesor Henk Schult Nordorff. Beliau ahli sejarah, guru besar sejarah Asia Tenggara di Erasmus University Rotterdam, Belanda. Jadi beliau meneliti dari tahun 2003 sampai 2006 tentang kondisi Bali. Sehingga tulisan beliau judulnya itu seksi. Bali Benteng Terbuka. Kenapa demikian ditulis Bali Benteng Terbuka? Karena memang orang Bali secara umum itu open mind, sangat terbuka orangnya. Keterbukaan ini tentunya harus diimbangi dengan pertahanan yang kuat. Ya. Untuk menjaga tidak hanya alam Bali itu, tanah Bali secara utuh itu, tetapi juga manusia Bali dan budaya Bali atau kultur Balinya itu. Dan yang menjadi pertanyaan di aspek keempat ini, ya, internal orang-orang Bali, manusia Bali. Apakah orang-orang Bali, manusia Hindu Bali itu sudah bersepakat untuk menata Bali sebagaimana konsep yang sudah dituangkan dalam bentuk perda oleh Gubernur Bali Pak Wayan Koster itu untuk rencana pembangunan jangka panjang 100 tahun ke depan? Apakah orang Bali ini sudah bersepakat? Jangan sampai justru orang Bali itu sendiri terpecah-pecah. Karena mungkin saja ada friksi-friksi di tengah manusia Bali itu. Misalnya, mungkin kelompok yang sangat kuat menjaga tatanan adat istiadat Bali secara turun-temurun. Ini kelompok, katakanlah kelompok satu. Mungkin ada kelompok yang lebih egaliter, sangat open mind, yang bahasa di lapangan mungkin Hindu India bahasanya. Mohon maaf, Hindu India. Apakah ada dua kelompok ini saja? Tidak. Kemungkinan besar ada kelompok ketiga, manusia Hindu Bali yang tidak berada di dua kelompok ini, tetapi lebih mengedepankan yang namanya kapitalisme, uang, mengedepankan uang. Dia bisa menyimpulkan dirinya seperti manusia Bali yang kuat dengan adat istiadatnya, tapi pada sisi lain orientasi dia itu lebih condong ke uang. Sehingga praktek atau aksi yang dilakukan bukan kebudayaan itu untuk Bali. Mungkin apa narasinya, frasenya itu. Pariwisata untuk budaya Bali atau budaya Bali untuk pariwisata. Jadi dia condong kemungkinan kalau bahasa frasenya itu memilih budaya Bali, pariwisata untuk budaya Bali. Namun kalau saya salah silahkan dikoreksi. Tetapi ada kelompok ketiga ini yang penting. Jadi tidak ada dua kelompok saja. Kelompok yang meneruskan garis turunan parampara desa perkaman, desa adat Ajak Bali itu. Kelompok kedua yang bisa dikatakan mungkin bahasanya itu Hindu India. Kelompok ketiga yang tidak masuk yang bisa kadang masuk ke satu, tetapi sebenarnya dia ini lebih mengedepankan kapitalisasi pariwisata. Jadi berbicara pariwisata selalu berbicara tentang income, duit. Jadi sebenarnya bukan itu sebenarnya. Kalau pandangan opini saya, bukan budaya Bali itu tidak semuanya bisa dikomersilkan untuk pandangan saya. Contoh misalnya, bagi turis yang datang ke Bali, mereka itu tidak boleh semuanya masuk ke areal pura yang namanya sebenarnya tidak hanya di Utama Mandala, Madya Mandala pun sebenarnya tidak boleh. Bahkan di Jabo Mandala pun belum tentu boleh. Kalau kita menggunakan referensi
akidah atau tata titi agama Hindu itu. Mereka bisa datang ke tempat ibadah dari luar saja melihat, kalau tidak salah, ya. Nah, tetapi itu yang ingin saya garis bawahi, bukan budaya Bali itu semuanya untuk pariwisata, tetapi dipilah-pilah. Nah, itu ketika kita mencermati aspek keempat perihal orang-orang atau manusia Bali itu sendiri, bagaimana dia merencanakan kehidupannya di Bali untuk jangka panjang ke depan. Apakah orang Bali ini satu pemikiran atau satu atap atau satu visi, atau jangan-jangan orang Bali yang suku Bali ini yang hidup di Pulau Bali, di Provinsi Bali ini, jangan-jangan visinya beda-beda. Ada visi Ajak Bali, ada visi mungkin bahasanya itu Hindu India, ada visi orang Bali yang orientasinya komersil bahasanya. Kalau tangkapan saya, opini saya pribadi, 3 friksi ini diduga nyata ada di lapangan. Sehingga sangat sulit membuat bersatu 3 aliran pemikiran yang ada di Bali. Sehingga benturan itu kerap terjadi. Contohnya Anda bisa searching di Google. Bagaimana misalnya satu keluarga di satu wilayah di Bali itu disepekan di Banjar, dikeluarkan atau tidak diajak oleh Banjar. Kemudian bagaimana Anda melihat fenomena isu yang sedang rame itu di daerah Bali bagian timur, itu saya tidak sebut nama kabupatennya, tanah desa adat yang ditengarai tanah itu milik desa adat, kemudian dikomersilkan, disewakan ke pihak asing, sehingga sampai berdiri villa di tempat itu. Kemudian hal itu tidak disetujui oleh masyarakat adat, terjadi demo, saling lapor. Nah, peristiwa-peristiwa itu tidak terlepas dari aspek keempat yang saya katakan ini. Bagaimana manusia Bali itu sendiri yang ada di Pulau Bali itu. Apakah mereka mempunyai visi yang sama atau justru mereka punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, jika kita cermati 4 aspek ini berkaitan dengan bagaimana menjawab pertanyaan kawan-kawan yang saya sampaikan di awal video tadi, bagaimana Bali ke depan? Bagaimana pembangunan Bali ke depan? Maka tidak sangat sulit dihindari yang namanya upaya kapitalisasi di Bali itu. Jadi pemilik kekuasaan sejati yang tadi saya katakan berpusat di pemerintah pusat, itu tentunya akan dilobi oleh pemilik-pemilik modal yang kuat. Nah, pemilik-pemilik modal yang kuat ini akan berusaha masuk ke Provinsi Bali, ke tanah Bali ini, untuk melakukan apa saja yang ujung akhirnya itu sebuah usaha untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Makanya wacana pembangunan yang disampaikan beberapa tahun terakhir itu patut diduga sebenarnya di balik narasi pembangunan itu sendiri ada aspek ekonomi modal yang masuk. Begitu aspek ekonomi modal masuk, berarti di sana akan diikuti oleh yang namanya break-even point keuntungan. Nah, niat-niat para kapitalis ini yang mungkin akan melakukan lobby kepada penguasa tertinggi yang berpusat di pusat, ini akan setali 3 uang ditangkap oleh oknum-oknum orang Bali yang alirannya itu, orientasinya itu uang. Tidak lagi memikirkan Ajak Bali. Tidak lagi memikirkan yang namanya keberlanjutan tanah Bali dan manusianya termasuk budayanya.
Karena orientasinya itu pragmatis, uang keuntungan sesaat. Nah, dari cerita itu, hal-hal yang saya sampaikan tadi, sudah kemungkinan besar arahnya itu pasti komersialisasi terhadap tanah Bali. Komersialisasi terhadap manusia-manusia Bali. Komersialisasi terhadap apa yang ada di tanah Bali itu sendiri. Nah, berkaitan dengan itu, tentunya ini akan menjadi PR besar bagi pemimpin-pemimpin lokal di Provinsi Bali. Utamanya gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih. Bagaimana eksekusi formulasi kebijakan, kemudian implementasi kebijakan yang akan dibuat oleh beliau-beliau itu. Kalau kebijakan yang dibuat oleh beliau itu tidak bisa membendung upaya kapitalisasi di Bali, maka sudah jelas migrasinya orang Bali dari Jawa ke Bali akan bisa saja, mungkin saja akan berulang. Meskipun yang model kecil-kecil sudah kita bisa tangkap. Misalnya penjualan tanah-tanah di Jimbaran atau penyewaannya itu membuat mereka orang-orang di sana mungkin bermigrasi ke tempat yang lebih murah lokasinya. Dan fenomena ini tidak bisa kita hindari karena ini fenomena perubahan sosial yang terjadi di mana saja. Misalnya contohnya orang-orang yang ada di jalan sekitaran Jalan Diponegoro dulu, itu sekarang sudah menjadi pusat bisnis, orang-orang aslinya bergeser minggir. Yang tidak kurang lebih sama dengan orang-orang Betawi. Jakarta kapitalisasi, komersialisasi, mereka bergeser ke daerah ke Depok, Bekasi, Tangerang. Jadi itulah kemungkinan yang akan terjadi di Bali apabila orang-orang Bali tidak siap menghadapi yang namanya kapitalisasi di sektor pariwisata itu. Termasuk apabila pemerintah Provinsi Bali tidak mampu membendung yang namanya tekanan dari penguasa-penguasa pusat. Dan itulah mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan saudara-saudara kita dari luar Bali tentang bagaimana Bali ke depan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila dalam tutur kata tadi ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf karena tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Ini murni untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara saya yang dari luar Bali tentang bagaimana Bali ke depan. Akhirnya konten ini pada malam hari ini saya tutup dengan menyampaikan pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.